siapa kok aku? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama budaya Ketua Yayasan Universitas Sugeng Harto dengan Tanah Sokaca. Kami tidak menyelenggarakan Technovation dengan memohon ridho dan izinmu. Berkahilah semua langkah serta usaha kami. Kami bersyukur hari ini kedatangan Ibu Astrid. Ibu Astrid ini wanita yang luar biasa, adik-adik mahasiswa. Beliau dulu Rektor Universitas Surakarta, sekarang Wakil Wali Kota Surakarta. Beliau bisa menjadi contoh yang sangat baik untuk adik-adik bahwa pendidikan tinggi itu sangat penting. Dan itu bermanfaat tidak hanya untuk karir Ibu Astrid, tapi juga bermanfaat untuk masyarakat secara umum. Kami di Universitas Sugeng Harto juga siap untuk mendukung program-program dari Pemkot untuk mencerdaskan masyarakat Surakarta maupun Solo Raya seperti yang Ibu sampaikan ketika kami bertemu di kantor Ibu. We also have the same vision with Ibu Astrid yang kami banggakan ini. We know that she uses English every Thursday at her office. Here, we use English every Friday. Yeah. We can use English today. Yes, that's right. Here at USH, we provide international standard education, Ibu Astrid. We are also the only university in Indonesia with compulsory Mandarin courses given to all students and all study programs. Only USH. Yeah, give applause for all of us. So our dream, students, they don't need to travel or go to foreign countries or go to bigger cities to get international education. You can just come to Universitas Sugeng Harto and you will get them all. Secara resmi saya buka acara ini dan semoga berjalan dengan lancar. Terima kasih. Pak Rektor, saya hadir di sini. Bapak Ketua Yayasan, ya, dan seluruh jajarannya, Pak Rektor, seluruh jajarannya, para wakil rektor, dekanat dan seluruh akademika yang saya banggakan. Tentunya ini sebuah hari yang berbahagia untuk kita sekalian, karena tidak hanya kami hadir di sini untuk memberikan materi. Ini tagline-nya Technovation, ya. Ini sebuah breakthrough atau sebuah terobosan yang dilakukan sebuah universitas, tidak hanya fokus pada pengajaran di kelas, tetapi bagaimana hasil karya mahasiswa bisa diterapkan untuk menjadi solusi di dalam masyarakat. Hebat, tepuk tangan lah untuk kita semua. Ada sahabat saya dari GCI juga, Mas Pulung. Jadi kalau adik-adik mungkin tahunya Bu Astrid ini wakil wali kota. Sesungguhnya dulu kami juga sama seperti adik-adik semuanya di mahasiswa. Bedanya mungkin dulu saya sangat aktif, ya, berorganisasi. Di sini pasti sudah banyak UKM juga, ya, banyak kegiatan kemahasiswaan yang saya dorong juga untuk terus aktif dan diikuti, karena dari sanalah kalian berjejaring, dari sanalah kalian kembangkan life skill, kalian bisa mendapatkan ilmu-ilmu yang tidak didapatkan di kelas, yang justru pada saat ini menjadi kunci untuk daya saing kita masing-masing. Karena saya sampaikan seperti itu, masa depan kita tidak hanya kompetisinya sesama. Kompetisinya tidak hanya sesama manusia, ya, tidak hanya sesama lulusan saja. Kita sudah di era digital, ya, teknologinya sangat berkembang pesat, ya. Ilmu pengetahuan ini juga didorong dengan kemajuan digital, sehingga
banyak sekali yang saat ini hadir tidak hanya buatan manusia, tetapi juga kecerdasan buatan atau AI. Siapa yang mengerjakan saat ini udah pakai AI? Tugas-tugasnya? Semuanya. Tapi digunakan secara positif ya. Tetap digunakan. Nanti saya akan sampaikan juga materi berkaitan dengan technovation, teknologi dan innovation, yang bagaimana juga kami terapkan di pemerintah Kota Surakarta, dan tentunya harapan kami Anda para masa depan bangsa ini nanti juga bisa membantu menciptakan inovasi dan terobosan untuk bangsa. Saya suka sekali semangat atau spirit dari Sugeng Hartono, ya, yaitu adaptif, kreatif, dan juga mandiri. Ini menandakan bahwa kita tidak lagi tergantung pada siapapun, semua harus dimulai dari diri sendiri. Oke, selanjutnya saya akan mengingatkan kembali. Ini kayaknya salah ya. Next. Materinya yang di awal, halaman pertama. Ini ya. Oh, ini kebalik nih Mas ya materinya ya. Dicek lagi mungkin yang materi revolusi industri ada nggak, halaman revolusi industri? Kita skip aja. Oh, materinya kayaknya ada yang ke skip. Oke, nanti biar disiapkan dulu dari panitia. Jadi kita ingatkan kembali bahwa kita sekarang masuk di era revolusi industri berapa? Revolusi industri itu berapa? 4.0. Kalau society, kita masuk ke society udah 5.0. Ada yang tahu bedanya saat ini? Apa sih bedanya? Coba kita flashback lagi. Revolusi 1.0. Perubahannya di mana itu? Namanya revolusi itu beda dengan evolusi ya. Evolusi itu perubahannya sangat lambat. Tapi ketika kita bicara revolusi, ini ada perubahan yang sangat signifikan, yaitu pada saat itu tenaga kerja manusia ya sudah mulai tergantikan dengan industri mesin ya. Jadi sudah mulai ada pabrik-pabrik, sudah mulai ada mesin-mesin. Ketika pada saat itu fokusnya adalah masih di bidang agriculture ya. Ada yang sakit Mbak? Aman Mbak? Saya lihat dari tadi kayaknya kurang sehat. Aman? Nah, ya, kalau sakit istirahat dulu aja mungkin ya Pak Rektor ya. Kasihan ya. Jadi ini yang menjadikan perubahan dunia bergerak begitu cepatnya. Ketika awalnya dari sisi pertanian, kemudian bergeraklah kemudian di sisi industri massal ya. Dulu kalau bercocok tanam itu manual, masih menggunakan tangan ya. Kemudian sudah digantikan dengan mesin. Kemudian selanjutnya juga masuk ke industri 2.0, itu sudah masuk ke produksi massal. Kalau produksinya dulu terbatas, sekarang bisa menggunakan produksi yang lebih banyak lagi. Otomasi masuk di 20th century ya, di abad ke-20, ketika mesin-mesin ini juga sudah bisa menggantikan pekerjaan dari manusia. Jadi bukan baru-baru ini, sudah masuk ke abad 20 kemarin. Nah sekarang tantangannya lebih menantang lagi atau lebih advance lagi ya, di industri 4.0, di mana intelligent production incorporated with IoT, cloud technology and big data. Ini jurusannya ada yang IT juga ya kalau nggak salah ya. Ya semuanya juga harus berbasis teknologi. Saya ketika menjadi rektor, sesama Pak Rektor ini ya, itu menekankan juga bahwa semua program studi saat ini juga harus menguasai digitalisasi. Ekonomi, jurusan manajemen harus bisa digital marketing. Nanti jurusan yang lain ya, kita berbicara jurusan-jurusan yang tidak ada kaitannya dengan komputer juga harus memiliki kemampuan sistem komputer dan juga ilmu komputer. Karena revolusi industri 4.0 adalah era yang dicirikan dengan integrasi teknologi.
khususnya teknologi digital, AI, artificial intelligence, Internet of Things atau IoT, cloud computing, big data, dan analisis data. Tidak, secara kebetulan pagi ini saya membuka kegiatan dari Badan Pusat Statistik. Saya sampaikan ada 2 kalimat yang kalau dibolak-balik maknanya sama-sama penting. Saya bilang data adalah masa depan. Kalau dibalik, masa depan adalah data. Ya, bagaimana data ini menjadi hal yang perlu kita jaga, baik itu secara akurasi datanya maupun keamanan datanya. Pernah dengar ya, ada yang website dihack, atau mungkin kita dikirimin link tertentu yang bisa membuka data kita secara pribadi, ya. Nah, ini kecanggihan teknologi, data menjadi kunci, tetapi juga bisa menjadi ancaman. Selanjutnya, nah ternyata di era revolusi 4.0 ini kita sudah menguasai digital skill semuanya, teknologi, tetapi tidak cukup. Ini pas sekali dengan Sugeng Hartono, makanya saya pertama kali kesini langsung Pak Rektor datang, Pak saya pilih Sugeng Hartono untuk pertama kali memaparkan bagaimana generasi muda ini harus bisa relevan dengan zamannya. Karena jurusannya lengkap ya, bisnis digital juga ada ya. Ini yang menjadi pentingnya. Dari bisnis digital siapa saja yang hadir di sini? Ya, hampir semua. Jadi bisnis digital ini sekarang menjadi krusial. Kenapa? Karena kemampuan teknologi saat ini harus diimbangi dengan bisnis skill, harus diimbangi dengan kemampuan berwirausaha juga. Ya, saya memiliki satu media sosial di Instagram itu, walaupun sudah menjadi wakil wali kota, ada yang belum saya hilangkan, yaitu seorang edupreneur. Ya, edupreneur. Ya, edupreneur itu bukan hanya berarti kita memiliki bisnis di bidang pendidikan, yang mana saya juga ada beberapa lini bisnis di bidang pendidikan. Tapi bagaimana saat ini semua harus digerakkan dengan entrepreneurial mindset, ya, mindset kewirausahaan. Orang kalau mau bisnis harus berani mencoba enggak? Kalau nggak berani mencoba nggak ada bisnis. Orang kalau mau bisnis, kalau gagal dia menyerah enggak? Enggak, dia akan cari cara untuk berinovasi. Dia akan cari cara untuk berkreatif, mencari apa yang menjadi alternatif solusinya. Inilah yang saya maksud kemampuan bisnis. Dari yang sudah dimiliki secara technical skill, ya, kita juga harus memiliki business skill yang mungkin kita kenal saat ini sebagai life skill. Ya, ini harus ditanamkan mulai dari sekarang, khususnya kalian yang masih muda. Yang teman-teman UMKM aja harus selalu saya ingatkan, ya, jangan gini-gini aja jualannya, harus berinovasi, harus melakukan pendekatan yang lain, belajar IT, belajar bikin digital online shop dan lain sebagainya, ya. Bahkan teman-teman UMKM itu harus belajar namanya brand, belajar namanya pemasaran 5.0. Nah, ini juga ada semua, ya. Bagaimana critical thinking, complex problem solving, hingga communication skill itu juga bisa membantu kalian dalam meningkatkan daya saing di lapangan pekerjaan. Ini semua tidak ada yang paling penting, ya, semua sangat penting. Ada juga adaptive thinking ability, ini juga masuk kepada spiritnya Sugeng Hartono juga, ya. Oke, selanjutnya, kenapa kemampuan tersebut dibutuhkan? Ya, karena untuk memberikan solusi kita harus terus berinovasi. Banyak aplikasi yang saat ini teman-teman download, ya. Teman-teman download aplikasi ini pernah nggak pikir kenapa ya dulu cek. Kenapa dulu penciptanya menciptakan aplikasi tersebut? Ya, jadi kalau kita mau download sesuatu tuh biasanya kan cuma download yang tren gitu. Misalnya kita berbicara delivery food, ya. Coba saya mau survei sekalian. Siapa yang pakai GrabFood? GrabFood nggak ada. Oh, anak-anak kayaknya nggak ada, Pak. Ini generasinya beda, Pak. GoFood, Gojek. Nah, ini kayaknya paling banyak nih.
Shopee Food. Nah, Pak, beda Pak. Trennya udah Shopee Pak. Nah, kalau belanja nih sekarang yang masuk keranjang. Siapa yang pakai Tokopedia? Bukalapak? Udah nggak ada. Kemudian Lazada, Shopee, wow, TikTok Shop, ada juga. Nah, generasi milenial udah jarang, tapi inilah ya terus berinovasi dalam melakukan pelayanan yang menjadikan solusi, memudahkan manusia menjalankan kehidupan dan memenuhi kebutuhannya sehari-hari. Pernah nggak kita ketika berpikir kenapa ya penciptanya ini kok menciptakan aplikasi ini dengan fitur-fiturnya? Nah, sekarang mindsetnya dirubah ke kalian sendiri nih, anak-anak muda, mahasiswa, mahasiswi yang sedang berinovasi. Solusi apa yang bisa saya tawarkan untuk masyarakat? Apa yang menjadi kebutuhan di lingkungan sekitar saya yang belum dibuat oleh orang lain? Jadi kalian tidak hanya menjadi lulusan, tapi kalian nanti bisa beruntung bisa menjadi seorang inventor atau penemu, ya, tidak cuma researchers lulus dengan skripsi tugas akhir, tetapi juga lulus dengan karya yang nanti bisa meningkatkan kemampuan kita ya dalam meningkatkan hajat hidup orang banyak. Oke, selanjutnya. Nah, tantangan dalam inovasi teknologi ini perlu juga kita pahami, karena dalam pengembangan ke depan tentunya tidak bisa hanya berada di angan-angan saja. Kita harus bisa berdiri di atas tanah, tidak mengambang. Istilahnya apa? Istilahnya karena kita tahu apa yang menjadi keterbatasan dan kendala kita untuk bisa kita cari solusinya. Misalnya kita ada keterbatasan di sisi infrastruktur atau sumber daya. Nah, ini berkaitan dengan keterbatasan yang mungkin tidak bisa dimiliki. Inilah peran dari universitas berkolaborasi dengan seluruh pihak termasuk dengan pemerintah daerah. Kita bisa saling kuatkan di sana.